Gue tahun ini, tahun 2022, gue ngambil asuransi. Sebenarnya gue itu juga kebetulan bekerja di perusahaan asuransi. Tapi gue baru ngambilnya tahun ini. Padahal bisa dibilang udah dari tahun 2020 gue start kerja. Kenapa gue baru ngambil sekarang? Alasannya simpel banget. Karena gue baru tahu. Baru tahu apa? Nah, gue baru tahu tentang apa itu asuransi, apa fungsinya, kemudian banyak hal tentang asuransi setelah gue bekerja di perusahaan ini. Dan jujur, gue adalah orang yang bisa dibilang punya first impression yang buruk terhadap asuransi. Tapi kini udah berubah menjadi jauh lebih positif ketimbang mindset gue yang dulu. Bahkan dulu itu ketika gue mencari tempat kerja, gue berusaha nggak nyari perusahaan asuransi. Semuanya gue lakukan karena gue tidak tahu seluk-beluk asuransi dan gue cuma mendengarkan fakta negatif dari orang-orang di sekitar gue. Bisa dibilang cerita asuransi itu dari teman-teman dan juga orang-orang di sekitar gue, ya perbandingan yang baik dengan yang jelek itu bisa dibilang 1:8 lah. 1 yang baik dan juga 8 yang buruk. Makanya nggak heran di masa-masa awal gue sebelum bekerja di perusahaan asuransi, gue itu punya mindset yang jelek banget. Tapi semua berubah ketika gue masuk ke perusahaan asuransi dan bekerja di sana. Nah, awalnya sih tetap aja masih ada perasaan gak enak ya. Tapi gue mulai mencoba membuka pikiran dan belajar tentang apa itu asuransi. Dan dibimbing oleh teman-teman kantor gua juga yang ternyata udah punya pengalaman bekerja bukan cuma di perusahaan asuransi itu aja, tapi udah beberapa perusahaan asuransi lainnya. Ibaratnya gue mendapatkan semacam literasi keuangan, tapi temanya itu asuransi. Gue juga start mempelajari produk-produk asuransi dari perusahaan gua. Akhirnya gue paham produk-produk asuransi itu jenisnya apa aja dan juga tujuannya untuk apa aja. Dan setelah gue mempelajari itu dan juga ada informasi-informasi lain ya, bukan cuma sekedar internal perusahaan gue juga, lebih ke industri dari asuransinya itu gue mendapatkan banyak informasi tentang bagaimana pembayaran klaim, lalu bagaimana tentang orang-orang mulai banyak yang masuk asuransi. Akhirnya gue paham ternyata semua masalahnya itu bukan di asuransinya, melainkan dari pertama komunikasi dan yang kedua pengetahuan literasi keuangan yang fokusnya itu di asuransi. Dan kasus ini pun sebenarnya bukan cuma terjadi di asuransi ya, bahkan di investasi juga sama, kemudian di financial planning juga sama, di mana orang yang kurang dari segi knowledge tentang keuangan itu biasanya salah mengambil keputusan. Dan kalau salah biasanya ngeblame kepada entah financial planner atau mungkin produk-produk investasi dan juga asuransi. Tapi untungnya sekarang itu mulai banyak influencer keuangan yang mulai memberikan literasi kepada masyarakat, sehingga ya bisa dibilang orang-orang mulai sedikit terbuka lah, meskipun belum semuanya. Harapannya sih kedepannya itu masyarakat mulai terbuka juga terhadap literasi keuangan, bukan cuma tentang investasi lalu perencanaan keuangan, tapi juga dari segi asuransi dan juga properti, pokoknya produk-produk keuangan lainnya gitu. Meskipun butuh waktu yang lama dan mungkin proses yang lama ya, karena kan tidak terjun langsung ke dunia industri keuangan. Karena memang agak beda sih, gue lumayan fast learning di sini ketimbang di perusahaan gue yang lama yang non financial service gitu. Sebenarnya pembahasan tentang ini sih lumayan panjang ya, tapi ya pengen gue bilang bahwa asuransi itu ternyata tidak buruk. Yang dibutuhkan di sini adalah penyampaian yang detail dan jelas serta pemahaman terhadap produk asuransi dan juga kebutuhannya dulu. Lalu juga diselingi dengan pemahaman terhadap perusahaan penyedia asuransi tersebut. Apakah dia sudah terdaftar di OJK atau belum? Ya bisa dibilang pembahasannya bakalan panjang banget, tapi gue pengen bahas dan sharing itu aja di Daily Opsia kali ini.
Semoga bermanfaat buat teman-teman dan ditunggu untuk pembahasan lainnya, karena gue tertarik juga sih untuk bahas insurance gitu, karena lumayan masih jarang yang bahas. Oke, itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan.